jadi balance gitu antara keluarga, antara kegiatan di luar dan lain sebagainya gitu. Kalau tanggapan dari suami ibu sendiri seperti apa, Bu? Ibu memiliki kegiatan yang sangat luar biasa sekali ini, tanggapan suami sendiri seperti apa, Ibu, kalau boleh tahu? Ya, sangat mendukung. Sangat jadi mendukung. mereka, jadi suami saya memperbolehkan saya untuk berkegiatan asal kasih tahu aja ke suami, jadi izin. Gitu Misalnya besok nih aku mau bakso ke sini, besok nih ada kegiatan ini, ya seperti itu. Terus gimana sih, Bu, dalam program sedekah ini, apa saja yang dibutuhkan? Mungkin seperti teman-teman yang mendukung atau ada faktor lain atau seperti apa, Ibu? Ya, sebenarnya kalau halte sedekah ini bisa katakanlah bisa maju berkembang, itu tentunya ada banyak dukungan dari banyak hal ya, baik itu tenaga, dana dan lain sebagainya. Dan di komunitas sedekah Katu Padumai sendiri, di halte sedekah itu kan ada tim. Tim halte sedekah ini ada sekitar 15 orang yang katakanlah selalu standby. Ketika kita ada kegiatan yang katakanlah mendesak, terkadang kan kita ada donasi nih, misalnya ada donasi pakaian sangat layak pakai yang datang tiba-tiba ke sekretariat, dan itu kan butuh sortir dan lain sebagainya gitu. Nah, itu tim halte sedekah itu standby. Jadi misalnya saya kontak, ini ada donasi masuk nih, ayo kapan kita sortir kan gitu. Jadi mereka meluangkan waktu gitu. Dalam program halte sedekah ini yang ditargetkan itu seperti apa, Ibu, ya? Apa hanya orang-orang tertentu saja yang tidak mampu, atau anak yatim, atau seperti apa, Ibu? Kalau halte sedekah itu targetnya tentu saja lebih tepatnya mereka yang membutuhkan. Jadi memang kita berharapnya para duafa ya yang hadir, yang bisa mengambil, tetapi kan kita nggak bisa juga mengatur hal itu karena itu ruang terbuka. Bebas ya, Bu, ya. Jadi bebas siapapun yang membutuhkan gitu. Pas kalau kebetulan ada di halte sedekah, ada sedekah yang datang di situ, ada di situ, siapapun ngambil, boleh ya, nggak apa-apa, silakan. Kadang musafir, kadang kan banyak juga para orang-orang lewat gitu, tukang beca, ojol, kemudian kadang ada juga truk-truk dari luar kota gitu mampir ya. Iya, seperti itu. Ada nggak sih, Bu, program yang Ibu lakukan dengan komunitas dari luar gitu, kolaborasi lah istilahnya, tuh ada nggak, Bu? Iya, ada sih, ada banyak sih ya kolaborasi dengan komunitas lain, seperti hanya komunitas berbagi beras di Jakarta, kemudian Karang Taruna seperti itu. Jadi misalnya ada pembangunan masjid di adalah di daerah terpencil, di daerah Jawa Tengah. Nah, itu programnya dari komunitas lain. Nah, kita diajak, mau nggak nih ikut di proyek ini gitu. Jadi terus kita galang dana di komunitas kita gitu. Jadi terus kita ikut kayak gitu. Kalau saya sanggup, sekiranya saya sanggup untuk mencari dana, ya udah jalan aja. Dan alhamdulillah selama ada jalan. Gitu. Kalau ada jalan ya, Bu, ya, selalu ada aja. Seperti hanya bangun masjid, kemudian juga bangun rumah bersama Karang Taruna ya, sebuah Karang Taruna di Pajangan. Itu kapan, Bu, waktunya kalau boleh tahu? Beberapa tahun lalu kebetulan ada pemuda dengan katakanlah keterbatasan keterbatasan pikir ya, jadi seperti itu. Jadi dia hidup sendiri dengan dia punya rumah tuh bilik yang katakanlah tidak layak gitu. Terus ketua Karang Taruna itu kontak untuk saya, kolaborasi. bisa nggak sih, Bu, kalau kita buatkanlah rumah buat dia gitu. Terus waktu itu saya ini aja, sanggup aja gitu, iya deh gitu. Padahal saya nggak tahu, ini belum ada dana, belum ada apa-apa gitu. Tapi ya disanggupin aja lah, pasti ada jalan. Terus saya koordinasi dengan para pengurus, saya bilang kasih saya kesempatan untuk bisa gitu. Terus alhamdulillah di ACC, terus udah alhamdulillah ada jalan juga. Ada jalan ya, Bu, ya? Dan waktu itu juga sempat diliput
lucu juga sih gitu. waktu peresmiannya tadi. Iya. Seneng aja. Senang aja ya Bu ya. Iya. Kalau dari Ibu sendiri sebagai founder adalah Halte Sedekah ini, kepuasan bagi pribadi Ibu tuh seperti apa Bu? Atau pas saat ada yang ramai datang atau seperti apa? Kepuasan Ibu sendiri melakukan sedekah itu tuh seperti apa Bu? Iya, pastilah ya, apa yang kita berikan kepada orang lain pasti akan berimbas pada diri kita, sendiri ya. baik itu rasa puas, rasa bahagia dan lain sebagainya, dan bahkan dari situ kita bisa belajar bagaimana cara bersyukur dan lain sebagainya, kan seperti itu. Jadi bagaimana selama ini saya sebagai founder dari komunitas Sedekah Katu Paduma itu selalu berusaha ya semampu diri untuk bagaimana selalu bisa mengadakan kegiatan-kegiatan untuk bisa berbagi dengan banyak orang. Seperti itu. Kalau untuk donasinya sendiri, pernah nggak sih Ibu mengalami pas lagi penurunan donasi gitu? Ya. Pernah? Pernah lah pasti. Pernah ya? Pasang surut pasti. Iya. Hampir semua komunitas begitu ya. Kadang kan kita sesama komunitas itu kan kita saling curhatan gitu lewat WA atau apa gitu ya. Bagaimana kondisi dana dan lain sebagainya, kan seperti itu, sharing dengan komunitas lain. Iyalah, pasang surut pastilah gitu. Kadang kesulitan juga, kadang sampai kepala pusing juga. Apalagi kalau pas malam Jumat, kadang kan malam Jumat itu kita harus ada dana minimal itu sekitar 4,5 atau 5 juta. Jadi Jumat pagi loh, kita harus sedia uang itu untuk pengadaan seperti nasi box, kemudian juga sayur mayur dan lain sebagainya, itu minimal segitu. Nah, kadang kita nggak, udah malam nih, aduh kok belum ada dana yang mencukupi gitu, kadang seperti itu ya. Tetapi alhamdulillah tuh Allah selalu kasih kejutan, itu kadang subuh itu dibunyi kelunting. Nah, itu artinya apa? Ada pesan masuk ya. Itu artinya di SMS banking saya ada donasi masuk. Nah, itulah yang buat saya tuh berpikir bahwa ya Allah memang sangat luar biasa. Jadi pertolongannya tuh selalu ada. Selalu ada ya. Kalau pada saat pasang surut itu kan pasti Ibu pernah nggak sih ngalamin kayak gimana ya rasanya tuh, mungkin kayak udahlah sampai sini aja gitu Ibu memberikan sedekah ke orang lain di Halte Sedekah ini tuh, apa Ibu tetap berusaha untuk pasti ada gitu? Ya, jadi pernah lah sebagai manusia kadang ada ya rasa di titik menyerah Ibu ya, rendah yang kadang aduh kayaknya capek banget deh gitu, seperti itu ya. Mana harus cari dana, harus ini mempersiapkan semuanya. Tapi kita harus selalu menanamkan rasa percaya diri, rasa yakin bahwa apa yang kita lakukan jika itu kebaikan pasti ada dukungan dari ada dukungan yang berbagai berjalan. penjuru. Ya, selain semuanya memang harus bersandar pada Allah dengan keyakinan itu gitu. Ya, jadi semangat lagi, apalagi kalau melihat para pengambil manfaat di setiap hari Jumat itu ya. Itu buat kita itu terenyuh, buat kita nangis. Saya sendiri tuh hampir setiap Jumat selalu terharu, selalu nangis, selalu terharu gitu. Ya, kebetulan kan saya juga yang pegang akunnya Katu Paduma, jadi bagaimana saya harus bisa membuat foto, membuat video dan lain sebagainya. Saya kalau sedang ngomongin Halte Sedekah ataupun para pengambil manfaat pasti ada keharuan terharu ya Bu ya. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang Ibu Suji. Penasaran kan ya pastinya? Jangan kemana-mana, tetap di acara Ruang Tengah. Itulah yang membuat kadang saya itu terharu ya. Jadi nangis nih. Iya, wow Ibu. Kalau ingat itu jadi nangis. Iya. Banyak sekali ya doa yang mereka lontarkan dari lisan mereka.